Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan membahas preview match antara Chelsea melawan Leeds di match day ke-26 yang akan ditayangkan nanti malam ya. Di Stamford Bridge jam 2.30 dini hari. Jadi jangan lupa nanti malam bakal ada match day ke-26. Jadi buat teman-teman yang main FPL, ini adalah kesempatan kalian untuk segera merombak tim kalian. Sebelum mulai gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Nganjuk, True Blue dari Ngekeo. Nah ini gue nggak tahu Ngekeo ini di mana. Mungkin kalian bisa jelasin di kolom komen ya. Dan True Blue dari Magelang. Thank you buat kalian semua. Dan yang paling gue happy dari kalian semua adalah bagaimana kalian menjadikan kolom komen di setiap video gue menjadi ruang untuk berdiskusi dan memberikan insight dan juga pendapat kalian dengan sangat baik ya dan sangat berbobot. Gue bangga banget memiliki viewers seperti kalian semua. Terima kasih dan respect dari gue, sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Tentu kita semua masih ingat bagaimana Chelsea kalah di Ellen Road di bulan Desember ya. Itu Chelsea akhirnya menyerah 3-1 melawan tuan rumah Leeds United pada saat itu. Match di Ellen Road tersebut merupakan awal dari konflik yang berujung pada pemecatan Enzo Maresca di awal Januari. Itu di match itu gue inget banget Enzo Maresca menampilkan setup yang sangat sembrono, memainkan Badiashile dan Tosin di duo center back sejak menit pertama, menggeser Trevoh Chalobah di posisi sebelah kanan, dan ini tentu adalah hal yang paling krusial ya. Ini seperti Enzo Maresca sedang memberi kode atau sedang memberi tahu kepada para fans bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Enzo Maresca sedang dilucuti oleh internal klub Chelsea sendiri. Memasang backline aneh ini ya, ini juga menjadi pertanyaan terbesar kita pada saat melawan Leeds dan terbukti. 2 gol itu merupakan blunder dan hampir seluruh gol ya, 3 gol dari Leeds United ini merupakan kelemahan atau ada proses yang salah terhadap lini bertahan Chelsea di pertandingan saat itu. Dan sayangnya Chelsea tidak mampu step up di pertandingan melawan Leeds di putaran pertama karena minimnya kualitas di lini belakang sehingga mendrag down permainan Chelsea, dan juga banyaknya jalur komunikasi yang putus antar lini. Ini juga membuat hal yang paling krusial ya terjadi di pertandingan tersebut. Gagalnya Chelsea mengalirkan bola dari lini belakang ini dilumat oleh high pressing yang dilakukan oleh Leeds United. Ini membuat kondisi Chelsea sangat mengkhawatirkan pada saat itu. Padahal di bulan November Chelsea sedang gagah berani menang beberapa pertandingan di bulan November dan menjadi salah satu tim terbaik di bulan November ya. Bahkan Enzo Maresca juga mendapatkan Player of the Month di bulan November, tapi itu sayangnya tidak terjadi dan bisa direpetisi oleh Enzo Maresca pada bulan Desember. Kekalahan melawan Leeds ini berujung pada rentetan hasil negatif Chelsea ya. Kalah melawan Atlanta, imbang melawan Bournemouth, terus juga banyak kejadian yang bisa kita sebutin satu persatu. Tapi pada intinya di bulan Desember ini menjadi bulan terburuk Chelsea di musim ini, diawali dengan kekalahan dari Leeds United dan akhirnya Enzo Maresca dipecat di bulan Januari. Dan bulan berganti, pelatih baru datang ke Chelsea ya. Liam Rossonier ini masuk merombak mentalitas squad Chelsea setelah ditinggal Enzo Maresca. Pelan tapi pasti, Rossonier ini kembali membawa Chelsea menuju kemenangan kelimanya secara beruntun di Premier League setelah banyak pihak meragukan Liam Rossonier yang datang dari liga kecil, bahkan dia belum pernah menangani klub sebesar Chelsea, datang ke Chelsea dan very humble ya, sangat baik menangani public speaking di setiap press conference-nya dan membuktikan diri dengan kemenangan demi kemenangan. Saat ini kita sudah meraih 7 kemenangan dari 9 pertandingan, dan ini menjadi rekor yang cukup baik buat Liam Rossonier. Dan saat ini Liam Rossonier sedang dalam mengejar 5 kemenangan beruntun di Premier League, dan seandainya Liam Rossonier berhasil memenangkan pertandingan melawan Leeds ini, dia akan menyamai rekor Jose Mourinho di awal kali pertama dia menukangi Chelsea di tahun 2004-2005, dan ini tentu adalah pencapaian yang sangat luar biasa buat Liam Rossonier, seorang pelatih yang masih dipandang sebelah mata sampai saat ini. Bahkan jika Liam Rossonier berhasil menyapu bersih pertandingan di bulan Februari ini, dia akan menyamai rekor Carlo Ancelotti dengan 6 kemenangan beruntun di awal masa kepelatihannya. Dan ini tentu menjadi positive sign ya buat kita sebagai fans dan lebih mempercayakan Liam Rossonier untuk menukangi Chelsea sampai dengan musim-musim berikutnya ya. Chelsea saat ini berada di peringkat kelima dan selisih 1 poin dengan Manchester United yang berada di peringkat keempat.
Leeds walaupun mulai punya tren positif sejak berhasil mengalahkan Chelsea di Ellen Road, tapi saat ini masih terdampar di peringkat 16. Tapi paling tidak Leeds berhasil menjauh dari zona degradasi dengan selisih 6 poin sampai dengan matchday ke-25 kemarin ya. Daniel Farke ini berhasil menemukan formulasi buat Leeds United setelah sebelumnya ya, sebelum pertandingan melawan Chelsea di bulan Desember dia melakukan eksperimen saat melawan Manchester City dengan memasang 5 back dan formasi tersebut terus berlanjut sampai saat ini. Dan performa Leeds pelan-pelan ini mulai meningkat dengan mencatatkan 3 kemenangan ya sebelumnya, tapi juga ada 2 kekalahan. Sisanya seluruh pertandingan Leeds ini berhasil mencuri 1 poin di setiap pertandingan. Ini tentu merupakan hasil yang lumayan positif ya untuk tim yang baru promosi dan juga berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Permainan kolektif Leeds ini harus bisa diwaspadai. Build up cepat dan direct yang biasa ditunjukkan oleh Leeds mesti bisa diantisipasi oleh para pemain belakang Chelsea di pertandingan kali ini. Untungnya duet tandem terbaik center back saat ini ada Chalobah dan Fofana ini sudah fit ya, tidak ada masalah dan tidak ada update mengenai cedera yang terjadi kepada kedua pemain ini. Beberapa pemain yang cedera juga mungkin akan kembali pada matchday ke-26 ini. Lavia itu sudah diinfokan mulai ikut berlatih untuk mempersiapkan diri ke pertandingan di matchday ke-26 ini dan kemungkinan Romeo Lavia ini akan masuk ke dalam squad di pertandingan ini. Reece James yang kemarin sempat sakit katanya ya saat melawan Wolves, makanya tidak ada di DSP dan saat ini katanya sudah pulih dan bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Wajib menang adalah tagline yang harus diingat oleh seluruh pemain Chelsea di pertandingan kali ini karena di bulan Maret kita akan menghadapi jadwal yang sangat padat dan juga sangat keras ya. Para tim-tim besar itu siap menanti Chelsea di bulan Maret dan memenangkan pertandingan melawan Leeds ini merupakan langkah pertama untuk mengamankan posisi 4 besar karena saat ini kita sedang berusaha untuk mengkudeta Aston Villa ataupun Manchester United untuk bisa memastikan UCL spot di di musim depan ya. Memainkan para pemain pilar di match ini merupakan prioritas Liam Rosenior ya. Jadi rotasi mungkin bisa disingkirkan dulu karena akan ada gelaran FA Cup di akhir pekan. Itu bisa menjadi momentum untuk Liam Rosenior merotasi para pemain. Tapi di match day ke-26 ini, di laga penting Premier League seperti ini, para pemain utama wajib diturunkan oleh Liam Rosenior. Siapa saja starting 11 yang menurut gue layak dimainkan di match day kali ini? Kita bakal bahas sebentar lagi, tapi buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR Code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id. Kalian bisa langsung pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JFS10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja scan QR Code yang ada di video ini ya. Nah menjelang Maret, ini Chelsea harus memastikan sebelum Februari berakhir, berganti bulan Maret, memenangkan 2 pertandingan sisa di bulan Februari ini. Kita akan melawan Leeds dan melawan Burnley dan ini 2 match yang wajib mendapatkan 6 poin buat Chelsea di bulan Februari ini. Karena di bulan Maret rentetan game-game besar ini akan terjadi ya dan genderang perang ini harus segera ditabuh sebelum bulan Maret dan Liam Rosenior misinya di akhir Februari ini harus mempersiapkan mental dan fisik para pemain untuk mempersiapkan rotasi yang akan dilakukan oleh Liam Rosenior pada bulan Maret ya. Dan itu akan menjadi ujian sebenarnya buat sang pelatih apakah para fans akan meletakkan 100% kepercayaan kepada pelatih muda ini. Di match ini Rosenior harus bisa mencari formulasi di semua lini untuk meningkatkan performa bukan cuma di lini serang yang saat ini sudah terlihat dan terbukti ya secara eye test dan juga statistik Chelsea jauh lebih membaik di lini serang. Tapi untuk lini belakang ini Chelsea masih suka kehilangan momentum dan terlihat shaky di babak-babak antara babak pertama atau babak kedua setelah Chelsea unggul ya. Dan ini yang harus menjadi concern buat Liam Rosenior seperti di pertandingan melawan Wolves terakhir. Itu mudah Wolves untuk membobol gawang Robert Sanchez karena hilangnya konsentrasi di lini belakang Chelsea. Nah ini tentu harus menjadi satu catatan penting buat Liam Rosenior dan harus ditingkatkan sebelum menjelang laga di bulan Maret. Liam Rosenior mungkin harus mencari formulasi lain selain duo center back ini di pertandingan melawan FA pada saat melawan Hull. Apakah formasi atau kombinasi lain pemain lain ini bisa mendongkrak dan mempertahankan kesulitan lini belakang Chelsea ya. Di match ini sangat penting untuk memainkan seluruh pemain utama terutama pemain yang fit ya dan sedang dalam good performance di lini belakang. Gue akan memasang Robert Sanchez untuk goalkeeper, Chalobah dan Fofana dua center back, Marco Correa di sebelah kiri dan Reece James yang sudah kembali di sebelah kanan. Performa baik Chelsea sepanjang bulan Januari ini harus tetap ditingkatkan. Masih ada sedikit glitch ya di dalam 90 menit di setiap penampilannya. Ini juga harus menjadi concern utama Liam Rosenior mempersiapkan timnya untuk menghadapi bulan Maret.
Lini belakang yang mudah dijebol seperti yang gue infokan ya baik dari set piece maupun dari counter attack di beberapa pertandingan terakhir ini juga mesti carikan solusinya ya secepat mungkin oleh Liam Rossinier karena ini bisa menjadi bom waktu buat Chelsea, bisa menjadi awal kekalahan dan penampilan buruk bagi Chelsea. Pertahanan Chelsea harus solid sempurna. Chalobah dan Fofana ini mesti bisa mengambil timing yang tepat ya untuk keluar menyerang atau kembali bertahan. Jangan sampai nanti ada error lagi yang terjadi seperti pertandingan pada saat kita melawan Leeds di putaran pertama ya. Kita tahu itu ada pelajaran berharga yang bisa dipetik oleh para defender Chelsea dari apa yang dilakukan oleh Tosin di pertandingan pertama. Minimnya komunikasi dan hilangnya konsentrasi di pertandingan pada saat melawan Leeds itu banyak banget merugikan Chelsea ya. Gol-gol yang sangat menurut gue sangat bisa diantisipasi itu justru terjadi di pertandingan melawan Leeds, salah passing dan lain-lain. Dan semoga aja Liam Rossinier tidak mengulangi apa yang sudah terjadi di pertandingan pertama melawan Leeds dan bisa jauh lebih baik di matchday ke-26 ini. Reece James yang sudah kembali ini bisa menjadi commander di lini belakang Chelsea agar defense line Chelsea ini bisa menampilkan struktur yang rapi ya dan solid sepanjang 90 menit. Dan tentu Reece James memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar karena dia adalah El Capitano, seorang skipper ini yang memiliki kekuatan atau pengaruh ya untuk bisa mendisiplinkan para pemain baik di lini belakang maupun di lini tengah. Selain lini belakang, konsentrasi lini tengah juga sangat penting di match dengan intensitas tinggi seperti pada saat melawan Leeds. Kita tahu Leeds United di Ellen Road itu menampilkan pressing yang luar biasa, defense yang sangat tinggi ya dengan memainkan 5 back ini membuat Chelsea sedikit bingung dan kaget di pertandingan tersebut. Dan gue yakin Leeds ini akan menampilkan permainan yang serupa seperti yang ditunjukkan di Ellen Road di pertandingan kali ini, tapi gue gak akan khawatir karena ada Moses Caicedo dan Andre Santos yang akan gue pasang di lini tengah. Ini merupakan duet lini tengah terbaik di era baru ini sampai saat ini menurut gue ya. Setelah duet Kante dan Jorginho yang kita miliki di era sebelumnya. Chelsea selalu dianugerahi oleh para midfield terbaik di lini tengah. Tidak mewah tapi selalu tepat guna ya. Tidak perlu skill yang luar biasa tapi selalu memiliki performa yang baik di setiap pertandingan. Fleksibilitas Santos dalam memainkan peran di dalam transisi bertahan maupun menyerang ini membuka spektrum baru yang bisa dimainkan oleh Chelsea dari lini tengah. Moses Caicedo yang biasanya hanya menunggu di half space ya, ini bisa maju ke depan untuk menghancurkan pertahanan dan juga serangan lawan jauh lebih cepat ya. Dan ketenangan Andre Santos, kematangan Andre Santos yang bisa di-unlock oleh Liam Rossinier di beberapa pertandingan terakhir, ini membuat cara baru Chelsea untuk mengontrol pertandingan ya. Hadirnya Andre Santos ini bisa ditemani oleh Reece James ataupun Marco Correa ini bisa banget menjadi pilar baru untuk posisi lini tengah dalam mengalirkan serangan. Dan ini yang sangat gue happy dari apa yang dilakukan oleh Liam Rossinier, improvement yang begitu terlihat baik secara eye test maupun statistik ya. Chelsea selalu berhasil mengambil lebih dari 70% possession di setiap pertandingan. Duet ini menurut gue punya potensi menjadikan pergerakan motor baru buat Chelsea untuk menjadi senjata ya dalam mempertahankan konsistensi dan struktur permainan di 90 menit. Karena permainan yang ditunjukkan Chelsea saat ini tentu bukan seorang atau sebuah winning club ya. Tidak bisa sebuah institusi atau klub ini bermain inkonsisten dalam 90 menit. Tapi dengan adanya Andre Santos dan Moses Caicedo, gue yakin as soon as possible Chelsea akan menemukan konsistensinya dan juga bisa mempertahankan performanya sepanjang 90 menit. Dan menurut gue, lini serang ini juga akan memiliki peran sentral di dalam pertandingan ini. Aliran bola ke depan ini harus bisa diselesaikan dengan baik oleh para penyerang Chelsea. Pergerakan lini depan juga harus bisa lebih mengancam. Tidak perlu buru-buru, tapi yang penting bisa tepat guna dan juga bisa meningkatkan ancaman untuk lini pertahanan Leeds United di pertandingan kali ini. Baiknya performa lini depan Chelsea di bawah Liam Rossinier ini harus tetap di-maintain, tetap harus bisa tampil konsisten, terutama di match seperti ini ya. Pressing tinggi yang dilakukan oleh Leeds United ini akan membuat lini pergerakan lini depan Chelsea ini jauh lebih terbatas ya. Butuh pemain-pemain yang memiliki skill dribbling dan juga kecepatan tinggi untuk merombak atau menggedor pertahanan dari Leeds United. Jimmy Gittens menurut gue adalah salah satu profil yang bisa dijadikan andalan selain Pedro Neto ya. Tapi gue nggak tahu apakah Liam Rossinier akan tetap memasang Pedro Neto di pertandingan kali ini. Tapi buat gue pribadi, memberikan menit bermain buat Jimmy Gittens di profil pertandingan seperti melawan Leeds United ini akan bisa mengunlock penampilan dia supaya bisa menggunakan skill yang dimilikinya untuk menggedor pertahanan dari Leeds United.
Dribbling kecil dan take ons yang bisa dikeluarkan oleh Jimmy Gittens serta cutting inside ya dan juga shooting yang lumayan terarah dari Jimmy Gittens ini bisa banget menjadi kunci kemenangan Chelsea di pertandingan kali ini. Esteva Willian seperti yang kita tahu sedang memiliki urusan keluarga jadi mungkin fokusnya akan sedikit terbelah dan menurut gua untuk tipikal pertandingan seperti ini mungkin Esteva Willian bisa dimainkan di laga melawan Hull di FA Cup ya. Enzo Fernandez, Cole Palmer, dan Joe Pedro ini akan siap mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh lini pertahanan Leeds United untuk mempertahankan defense-nya melawan Jimmy Gittens ya. Palmer yang tampil sangat baik di pertandingan kemarin ini harus bisa menjaga ekspektasi para fans ya dan juga memaintain performa terbaiknya, mentalitinya untuk bisa menampilkan permainan terbaiknya lagi di pertandingan kali ini. Enzo Fernandez dan juga Joe Pedro ini akan menjadi ujung tombak Chelsea di lini serang di pertandingan kali ini untuk mencuri gol di pertandingan ini dan kill the game as soon as possible. Nah itu dia starting 11 yang menurut gue layak dimainkan di pertandingan matchday ke-26 melawan Leeds United. Bagaimana menurut kalian siapa pemain yang harusnya dimainkan di pertandingan kali ini dan bagaimana Liam Rosenior akan melakukan approach untuk memenangkan pertandingan ini? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Overall, keran gol harus dibuka selebar-lebarnya, membongkar lini pertahanan Leeds United di pertandingan kali ini adalah misi utama yang harus dimenangkan oleh Chelsea. Memasukkan bola ke dalam gawang adalah bonus yang akan didapatkan. Seberapa cepat dan tepat para pemain depan mampu melakukan akselerasi bakal jadi penentu margin skor Chelsea malam ini. Stamford Bridge butuh keriuhan, sapu bersih di Februari harus terjadi. Para Algojo menanti Chelsea di bulan Maret. Karena itu kemenangan ini akan sangat krusial buat nasib Chelsea di musim ini. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue untuk kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan tetap dukung Chelsea. Jam 2.30 kita akan melawan Leeds United. Once a blue, always be blue, up the Chelsea.